Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Kembali lagi di podcast UPI Syiar Islami Masa Kini. Oke, podcast yang ini bersama saya Heran Jana sebagai host. Dan kita telah kedatangan bintang tamu kita yang Masya Allah banget ya. Beliau ini adalah Ketua Keputrian LDK Umur Fikroh tahun 2022, yaitu Teh Cinta Agni. Halo, Teteh, gimana nih kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik. Sekarang sehat juga ya? Alhamdulillah sehat. Sekarang bagaimana Teh kesibukannya? Kesibukan biasa ya, sebagai mahasiswa akhir gitu, mahasiswa semester akhir, kesibukannya mengerjakan skripsi dan ngajar juga. Masya Allah ya, semoga dari ngajar itu banyak ilmu-ilmu yang penuh keberkahan dan menjadi amal jariah ya Teh ya. Dan dari kesibukan dalam menyusun skripsi itu Allah mudahkan ya. Teman-teman bantu doa ya yang nonton podcast ini. Oke Teh, siang ini kita kan akan mengangkat tema tentang peran muslimah di zaman sekarang. Nah, kita kan akhir-akhir ini sering ya dibuat istighfar lah ya sama isu-isu tentang muslimah zaman sekarang. Salah satunya kemarin tuh yang kasus ratusan siswa hamil di luar nikah di Ponorogo. Nah, kalau misalkan kita lihat beberapa kasus seperti itu kan kita kayaknya kok muslimah ini negatif banget gitu kan. Padahal kan pasti ada beberapa peran gitu ya tentang muslimah itu sendiri gitu. Peran yang memiliki peran tentang untuk baik untuk agama, untuk negara dan sebagainya gitu. Nah, menurut Anda sendiri apa nih Teh peran muslimah untuk di zaman sekarang ini? Oke, ketika kita membicarakan tentang peran ya, peran itu kan bisa dikatakan sebagai peran itu kan sesuatu yang kita mainkan atau yang kita jalankan gitu. Dan ketika kita membicarakan tentang perempuan, sebetulnya perempuan itu adalah mungkin topik yang hangat dibicarakan di belahan dunia manapun itu ya. Nah, baik negara yang memang dia selalu paham ideologi sekularisme maupun atau negara-negara yang memang dia kuat gitu keislamannya. Nah, dan posisi perempuan dan ketika kita membicarakan sejarah perempuan itu cukup panjang sekali gitu ya. Dan ketika kita membicarakan peran perempuan itu, perempuan ini bisa dikatakan sebagai memiliki peran yang sangat penting gitu ya, sebagai garda terdepan. Ada juga yang mengatakan perempuan ini sang motivator sejati atau pejuang ulung gitu. Sebetulnya dalam Islam itu fungsi asal kaum perempuan itu sebagai ibu pengatur rumah tangga. Nah, dan perempuan juga itu memiliki peran penting. Yang pertama yang harus kita pahami ya, pertama perempuan itu harus paham dengan kodratnya. Ya, kita harus menyadari kalau kita adalah seorang anak, dan kalau nanti suatu saat kita diajarkan sama Allah berupa pernikahan, artinya kita akan menjadi seorang istri. Dan nanti ketika Allah amanahkan, ketika Allah beri kita kepercayaan untuk menjadi seorang ibu, artinya kita sudah mengambil amanah gitu ya, menjadi seorang ibu. Nah, yang kedua, peran perempuan ini sebagai madrasatul ulama. Nah, artinya kita sebagai pendidik pertama dan utama ya, kita yang mengarahkan gitu si anak ini akan seperti apa. Dan sebetulnya banyak gitu ya yang dari masyarakat itu yang mengatakan oh kalau kayak gitu berarti perempuan itu tertinggal dong gitu, atau perempuan itu bisa dikatakan bodoh gitu. Ternyata tidak, itu adalah salah satu kalau kita mengingat tugas kita, peran kita gitu ya, itu sebenarnya suatu tantangan yang untuk kita supaya bagaimana caranya supaya kita itu paham tentang filsafat Islam ini. Dan ternyata peran kita itu bukan cuma di situ gitu ya, kita punya banyak sekali peran. Kita punya peran juga di masyarakat. Nah, tapi tentu berada di koridor kita gitu ya. Dan ternyata kita juga boleh loh berpolitik gitu, yang tujuannya itu untuk menegakkan aman ma'ruf nahi munkar dan untuk memaksimalkan kemampuan kita gitu. Tadi kan kalau misalnya kita urutkan peran nih, berarti peran
kita nih sebagai muslim itu berarti ada di masyarakat. Terus ya enggak, sebagai anak dulu nih, sebagai anak kan, sebagai hamba Allah, sebagai anak, terus peran masyarakat, terus kita naik tingkatan kan, sebagai istri, lalu naik tingkatan lagi sebagai seorang ibu. Nah, kalau misalkan kita lihat beberapa peran tersebut nih teh terhadap musliman yang sekarang tadi juga sempat disinggung ya perihal tantangan muslimah. Nah, boleh nggak sih dijelasin gitu, maksudnya lebih rinci nih sebenarnya tantangan muslimah di zaman sekarang itu bagaimana sih di tengah-tengah peran muslim yang memang banyak kayak gitu ya untuk muslim itu sendiri. Oke. Kalau kita membicarakan tentang tantangan ya, yang kita pahami setiap zaman itu tentu beda ya, berbeda-beda gitu tantangannya. Nah, semakin beriring jalannya waktu gitu, perkembangan zaman ini cukup terlihat gitu ya. Dan nggak sedikit kita menjumpai wanita-wanita yang para perempuan gitu, yang mereka tidak menempatkan fitrahnya gitu. Padahal mereka tahu apa yang harus mereka lakukan dan apa yang harus mereka tinggalkan gitu. Nah, memang apa ya, cukup sulit gitu ketika kita menjadi wanita muslimah di era teknologi ini yang cukup merajalela gitu ya. Tapi ketika kita sadar tentang fitrahnya kita, gitu, Islam itu seperti apa, insya Allah kita bisa gitu, kita bisa memposisikan diri kita. Nah, yang kita ketahui sekarang kan di media sosial itu cukup banyak berita yang apa ya, yang kurang baik gitu, kurang pantas gitu untuk dipublikasikan gitu. Dan sekarang itu banyak anak kecil yang memang dia dari bayi pun sudah dicekoki gadget sama orang tuanya. Itu sebetulnya salah satu Peran orang tua ya. Iya, di situ ada peran orang tua gitu. Dan sebaiknya mungkin ini nanti masuk ke dalam solusi ya. Kita selain harus bijak menggunakan media sosial gitu ya, dan kita baiknya sebagai anak muda seharusnya kita tuh bisa lebih berhati-hati lagi gitu dalam sosial media, karena sekarang banyak sekali konten-konten yang kurang enak gitu ya untuk dilihat, dan itu bisa betul sekali, dan itu bisa dikonsumsi oleh publik tanpa batasan usia. Berarti kalau misalkan kita tadi sedikit bahas yang udah kita bahas nih, berarti kita dalam menentukan figur juga penting ya Teh. Apalagi di media sosial yang figurnya itu banyak gitu. Jadi kita memang perlu pintar-pintar buat menentukan siapa nih figur kita atau role model kita ya. Kita role model kita sekarang ini. Agar kita juga nggak asal ikut-ikutan gitu. Betul. Dan kalau misal nanti suatu saat Allah takdirkan kita atau Allah qadarullah gitu ya, nanti tiba-tiba Hera punya followers yang cukup banyak. Nah, itu juga sebenarnya salah satu tantangan ujian untuk kita. Gitu kan? Nah, betul sekali. Itu juga salah satu ujian kita, dan ketika kita buka sosial media sosial gitu ya. Sekarang kan semakin berkembangnya zaman itu, fashion juga kan itu semakin wow gitu ya, dan itu juga salah satu tantangan. Iya, betul sekali. Dan sebetulnya kita sebagai muslimah nggak boleh terlalu nutup mata juga gitu sama hal yang kayak gitu. Itu juga salah satu PR kita ya. Kita harus bisa mengikuti zamannya kita gitu ya. Begitupun ketika kita mendidik seorang anak, karena kan kalau kata Al-Ghazali, didiklah anak sesuai dengan zamannya. Kita nggak bisa, apalagi seorang guru gitu ya, yang sekarang zamannya kita udah tahu sekarang zamannya digital, tapi kita masih menggunakan metode ceramah gitu. Itu pasti anak-anak bakal bosen banget gitu kan. Nah, makanya bagaimana caranya, ini juga salah satu PR untuk kita gitu, khususnya para tenaga pendidik, bagaimana caranya anak ini dia bisa bermedia sosial, dia bisa paham dengan gadget, tapi bisa bijak juga di dalam berkata. Berarti pengenalan media sosial ke anak itu adalah sebuah sarana agar anak juga nggak kaget ya saat menghadapi media sosial itu sendiri. Dan tadi juga membahas tentang followers ya Teh. Ya memang followers itu juga pokoknya teman-teman nanti cek followers teman-teman sekarang berapa aja di Instagram ataupun dimanapun ya. Pokoknya seberapapun yang Allah sekarang titipkan adalah itu ada sebuah amanah.
karena apapun yang kita posting, apapun story kita itu adalah sebuah akan dilihat gitu oleh followers kita kan gitu. Dan barangkali dari sedikitnya kebaikan yang kita sampaikan itu menjadi wasilah kebaikan juga untuk orang yang melihat itu, dan sedikitnya keburukan yang kita berikan barangkali itu juga menjadi apa ya, dicontoh juga ya sama followers kita. Nah kalau misalkan yang kebaikan itu yang dicontohkan, alhamdulillah ya menjadi untuk kita gitu. Sedangkan kalau misalkan keburukan itu yang bahaya gitu. Jadi kita juga sebagai figur yang bukan figur-figur banget gitu ya, tapi yang mempunyai followers yang lumayan gitu, jadi lebih hati-hati juga gitu. Oke Teh, tadi kan kita udah bahas nih tentang beberapa peran muslimah di zaman sekarang kan, dan itu kan Masya Allah banget ya. Nah, gimana nih Teh caranya agar kita ini bisa memiliki peran di zaman sekarang seperti apa yang memang tadi udah kita bahas sebelumnya? Agar kita memiliki peran di Ya. zaman sekarang. Oke. Simpelnya gini. Saya tanya, Hera mau punya peran apa? Pastinya kalau misalkan sebagai mulu kan itu sudah fitrah ya, sudah fitrah sebagai anak, udah fitrah sebagai istri dan ibu kan itu udah fitrah begitu, itu atas ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau misalkan perannya memberikan kebermanfaatan di masyarakat itu kan sebuah apa yang harus kita usahakan, dan itu juga bagian dari ketentuan Allah gitu kan. Tapi ada ikhtiar yang memang harus kita lakukan gitu. Jadi kalau misalnya kita mau memberikan peran apa, ya pasti memberikan kebermanfaatan yang sebaik-baiknya untuk masyarakat. Oke. Kita berbicara tentang yang sudah menjadi fitrahnya kita nih, menjadi seorang anak, yang sudah menjadi kodratnya kita, jadi seorang anak, istri dan ibu. Ya. Kalau kita tidak mempersiapkan itu, ya bisa aja kita menjadi istri, bisa kita menjadi ibu, tapi kita mau menjadi ibu yang biasa aja apa menjadi ibu yang luar biasa. Nah, itu juga kan perlu disiapkan. Berarti tadi pertanyaannya gimana Pak? Pertanyaannya Bagaimana cara iya, ya? caranya. Oke, ya caranya ketika kita ingin menjadi seorang istri dan seorang ibu atau seorang anak yang berkualitas, kita lebih pahamkan lagi gitu ya ilmu keislaman kita, atau ketika kita Allah takdirkan untuk menjadi seorang istri dan seorang ibu, kita harus banyak belajar lagi bagaimana cara mendidik anak gitu, atau cara menjadi istri yang baik gitu ya. Dan ketika kita ingin tadi Hera menjadi manusia yang bermanfaat gitu ya. Nah, ketika kita sudah punya planning nih ke depannya, saya ingin menjadi ini, saya ingin menjadi itu. Karena nggak sedikit dari kita gitu ya yang punya planning, yang sudah memplanning gitu. Hidupnya tuh sudah terplanning sampai 5 atau 10 tahun ke depan tuh sudah terplanning, tapi tidak terlaksanakan gara-gara apa? Gara-gara diri kita. Kita masih nyaman dengan dunia kita. Misal apa ya? Misal kita mau buat sesuatu gebrakan, kita udah punya planningnya A, I, U, E, O, tapi kita masih nyaman sama dunia kita. Misal kita terlalu banyak scroll IG, kita udah hal kecilnya deh, saya mulai besok mau menjadi pribadi yang lebih baik, itu kan salah satu tujuan gitu ya. Tapi kita itu di nanti-nanti aja. nyaman sama kegiatan. Nyaman dengan kegiatan yang tiap hari scroll IG, disuruh coba latihan buat ini dulu, karena kan semuanya kan butuh proses dan butuh waktu. Bilangnya nanti kan kita nggak tahu ya namanya umur gitu. Nah, Berarti the power of paksa gitu. iya, itu benar-benar namanya paksa itu benar-benar jimat banget gitu ya Allah. Iya, emang harus dipaksakan segala sesuatu kan, karena kan nggak sedikit dia mengatakan katanya karena terpaksa kebiasaan ya, kalau nggak salah seperti itu. Gitu. Jadi ketika kita ingin memiliki peran, selain kita sudah punya planning, kita juga harus melawan rasa malas. Karena kan rasa malas itu, Masya Allah ya, sulit sekali gitu. Berarti kalau misalkan tadi yang saya tangkap itu untuk bisa memiliki peran di zaman sekarang ini adalah yang pertama kita itu menyadari peran muslim itu sendiri bagaimana. Lalu kita tentukan visi nih, berarti ya, tentukan visi, lalu kita bikin strategi atau misi bagaimana kita mencapai visi tersebut. Contohnya tadi yang kayak Cita katanya, kita kalau misalkan mau memiliki peran sebagai ibu atau istri, ya kita kalau misalkan mau menjadi seorang istri atau ibu yang berkualitas, kita harus tahu nih bagaimana caranya menjadi istri dan ibu yang berkualitas. Tentunya ya perbanyak pengetahuan tentang
Islam dan sebagainya gitu ya, yang bisa menjadikan kita sebagai istri atau ibu yang berkualitas gitu. Nah berarti setelah kita memiliki misi, ya kita harus eksekusi misi itu ya. Jadi jangan misi sudah dibuat tapi kita diem aja kan juga nggak akan tercapai gitu ya. Iya, berarti kesimpulannya visi, misi dan eksekusi. Ya. Dan kalau misalkan kita mau terlalu nyaman dengan kegiatan kita saat mau mengeksekusi, maka jangan lupa nawai itu paksakeun. Nawai itu paksakeun itu cukup manjur ya. Iya. Dan ketika kita membicarakan, kita balik lagi ya topik peran muslimah di zaman sekarang gitu. Nah, sekarang kan udah serba modern banget gitu ya. Dan semakin hari itu ada yang digerus, entah itu sifat budaya, etika atau moral itu kan sekarang sudah turun sekali gitu ya. Moral mungkin yang paling turun betul sekali. Dan nilai kesopanan pun betul. Nah, karena perempuan ini adalah sosok yang apa ya? Yang humanis, yang penuh dengan kasih sayang gitu ya. Dan ternyata orang-orang yang seperti itu butuh loh orang-orang. Jadi mereka tuh apa ya? Membutuhkan sentuhan mereka itu membutuhkan sentuhan kehumanisan yang penuh gitu, penuh kasih sayangnya itu dimiliki oleh siapa? Oleh perempuan. Di sini salah satu peran perempuan gitu ya, yang mampu menjawab tantangan modern ini agar bisa memberikan teladan yang positif bagi bangsa dan negara, khususnya agama. Oke Teh, tadi udah kita bahas banyak ya, Masya Allah, dari apa yang Teteh udah paparin nih, mulai dari peran muslimah di zaman sekarang, tantangan muslimah zaman sekarang, dan solusi dari tantangan itu gitu ya. Sampai tadi kita udah bahas tentang bagaimana nih caranya agar kita memiliki peran di zaman sekarang gitu ya. Karena memang ketika kita memiliki peran di zaman sekarang dan memiliki keinginan untuk memiliki peran zaman sekarang, itu akan bisa menuntun kita untuk bisa memperbaiki bagaimana pola kehidupan kita ya, gitu, bisa lebih positif dan produktif lagi. Nah, sekarang closing statement Teh buat saya pribadi gitu ya, Hera pribadi yang ada di sini di samping kita, dan untuk teman-teman kita yang mungkin nanti akan menonton podcast kita siang ini Teh. Oke, untuk penutup, yang kita tahu ya bahwasannya tantangan di zaman sekarang itu luar biasa sekali gitu ya. Dan kita para muslimah mau tidak mau harus mengikuti perkembangan zaman itu. Kita harus berinovasi, kita harus berkreasi, tetapi tetap mempertahankan gitu dalam mempertahankan agama kita. Nah, yang selalu mengedepankan etika, cerdas tidak hanya itu saja, tapi cerdas juga secara emosional dan spiritual. Oke, Masya Allah ya, itu adalah closing statement dari kita ya. Jadi kita tuh harus berkreasi, berinovasi, dan cerdas secara intelektual, emosional, dan IQ. Kita juga harus, intinya semuanya itu harus menggunakan nilai-nilai Islam gitu ya, agar kita tidak keluar dari syariat Islam. Oke, mungkin itu closing statement dari kita. Oke teman-teman semuanya, akhirnya kita udah sampai di ujung podcast kita, yaitu tentang peran muslimah di zaman sekarang. Untuk teman-teman semuanya dimanapun berada yang menonton podcast ini, jangan lupa ajak teman-temannya share podcast ini kepada teman-temannya. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi amal jariah juga untuk kita ya. Dan jangan lupa follow akun media sosial kita di bawah ini. Jangan lupa di follow teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di podcast Umpi Syiar Islami masa kini.